Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 9 semester 1. Kita masih membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang akan kita bahas adalah mengenai submateri dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita mulai pembahasan ini. Kompetensi dasarnya ini ada 4. Yang pertama, kompetensi dasar ini sikap spiritual. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi dasar pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi dasar keterampilan. Bapak tidak akan sebutkan satu persatu, tapi ini Bapak tayangkan saja. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran based problem solving, siswa dapat menjelaskan hakikat ideologi terbuka dan mengklarifikasikan kedudukan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hakikat ideologi terbuka. Definisi ideologi. Di sini ada beberapa definisi ideologi dari para ahli. Di antaranya ada dari Suryanto Kuswowardoyo, Mubiarto, Padmo Wahyono, dan Pratmagnis Suseno, dan banyak lagi para ahli yang mendefinisikan ideologi. Salah satunya adalah dari Suryanto Kuswowardoyo, mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kemudian dari Mubiarto mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Baik, kita lanjut. Pengertian masih tentang ideologi. Pengertian ideologi sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi ini sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan hidup bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis, dalam arti negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia.
Pancasila berakal pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan yang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik. Yang B, nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, serta perundang-undangan yang lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai praktis merupakan yang ketiga atau nilai praktis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kemudian bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama, memiliki keyakinan, kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dibuktikan dengan memeluk salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa. Yang ketiga, nilai persatuan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan ini diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik
dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Dimensi Pancasila. Yang pertama yaitu dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, serta merupakan asas fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Dan yang ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Ini menurut Alfian. Ya, itulah pembahasan tentang ideologi terbuka, ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baiklah, untuk pembahasan submateri B ini kita cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan dapat dicerna dan dapat diterima, kemudian juga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.